Semangat sukses. Ini kembali dari Nutrik Digital Media akan mengenalkan sebuah aplikasi yaitu cocok juga buat aplikasi distributor atau perusahaan yang memiliki toko-toko retail di banyak cabang. Ya. Jadi nanti kita bisa mengetahui transaksi per toko, misalnya stok per toko dan lain sebagainya. Juga distributor yang memiliki banyak sales. Memiliki banyak sales dengan masing-masing sales itu berfungsi sebagai gudang berjalan lah, kurang lebih seperti itu. Misalnya sales A bawa mobil, di dalam mobil itu isinya apa aja, dia melakukan penjualan apa aja, sales B pakai motor dan lain sebagainya ya. Oke, langsung aja kita pertama masuk ke admin tentunya. Di admin ini yang apa namanya tuh memiliki kuasa penuh untuk mengatur semua usernya atau semua karyawannya gitu ya. Ini kita masuk di admin, passwordnya 1234, password basicnya. Nah, setelah kita masuk, kita ada tampilan seperti ini. Ini adalah total penjualan, terus ini adalah jumlah barang-barangnya, terus ini transaksinya, ini itemnya berapa. Ya, nanti kita lihat setelah transaksi, kita melakukan transaksi penjualan, tentunya ini nanti akan ada perubahan. Ini bisa dicek per hari, per bulan, atau per tahun. Kita bisa milih nih tahun. Terus misalnya kalau per bulan kita milih bulan, kalau misalnya per hari ya tinggal pilih harinya atau tanggalnya. Nah, ini kita juga bisa langsung ke menu transaksi misalnya. Nah, tinggal pencet itu. Atau kalau kembali ke dashboard kita mau cek stok, tinggal ini data stok. Nah, kita bisa masuk ke data stok. Oke, kita mulai dulu. Pertama tentunya adalah pengenalan di setting dulu ya. Setting ini fungsinya adalah menjelaskan setting ini ya, fungsinya menjelaskan perusahaan. Nama perusahaannya apa, kontaknya dan alamatnya, ada seperti itu. Kemudian tinggal diklik submit ini. Klik submit. Nah, ini kan sudah sudah ada. Nah, kemudian di setting ini juga menu user, Mas. Nah, pengguna-pengguna ini tinggal tambahkan usernya. Nah, ini tinggal diisi aja. Email kalau enggak ini ya tinggal misalnya kalau alamat email minta diisi tinggal diisi misalnya a@mail.com atau b@mail.com gitu enggak apa-apa. Nah, kemudian ini user password ya seperti biasa. Nah, ini adalah hak aksesnya. Misalnya dia sebagai apa? Sebagai sales ya tinggal kita pilih salesnya. Dia kegunaannya apa? Terus ini fungsinya dia ini karyawan kita ini, pengguna kita ini mau kita letakkan dia untuk mengoperasionalkan toko mana. Misalnya di sini di bagian Putrajaya Family, Oke Plus Group atau tim Hotmix atau Gudang Garam. Nah, dia hanya bisa beroperasi di toko ini, dia nggak bisa masuk toko lain. Nah, seperti itu ya. Atau nggak bisa masuk ke counter-counter lain atau gudang-gudang lain. Dia hanya bisa mengelola di sini. Terus ini adalah pengaturan hak aksesnya. Dia misalnya seorang sales hanya bisa melakukan penjualan atau apa, tinggal milih di sini. Nah, fungsi-fungsi dari ini nanti kita bisa lihat di sini. Fungsi-fungsi dari ini semua. Nah, kita bisa lihat di sini nanti. Nah, itu di setting pengaturan pengguna. Nah, kemudian ini yang atasnya tentunya konsumen nih. Konsumen yaitu data konsumen. Data konsumen biasa tinggal diklik seperti ini, lalu diisikan aja. Nah, kemudian customer group ini konsumen. Nah, ini dia itu sebagai apa? Misalnya dia member khusus atau non-member atau kelompok mana atau wilayahnya atau gimana terserah aturnya. Misalnya untuk memudahkan kelompoknya misalnya dibikin kelompok Purworejo Kota misalnya atau kelompok Magelang atau kelompok Gombong, nah gitu kan bisa. Kelompok konsumennya di sana itu siapa aja gitu ya. Nah, kemudian ini ada menu selanjutnya adalah promosi. Nah, ini kita bisa melakukan promosi, misalnya parameternya gimana, misalnya poin 1 nilai pembelian 5.000 dia dapat poin 1.
Terus penukaran poinnya misalnya 1 poin ditukar nilainya 1.000 ya seperti itu. Atau dia memiliki berapa poin, tiap belanja berarti ini tiap belanja 500.000 dia dapat 1 poin dan 1 poin itu bisa dinilai senilai Rp1.000. Seperti itu ya. Nah, gitu ini poinnya. Untuk bagian poin kalau didiskon ya seperti biasa. Nah, diskon barangnya. Nah, seperti itu. Diskonnya. Nah, misalnya ini akan diadakan diskon ya, ini kita klik aja. Nah, kita klik set promotion. Nah, ini. Nah, ini dipromosikan misalnya kita pilih di set to promotion. Nah, ini udah dipromosikan semua. Terus kita lihat produk promotionnya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kan kita promokan ini. Nah, kita lihat aturan promonya itu gimana, harga belinya berapa, harga jualnya berapa, misalnya gitu ya. Nah, ini kita klik tambah. Nah, kita isi. Dari kapan sampai kapan. Berapa yang akan dijual itu. Misalnya akan dipromosikan. Misalnya hanya dipromosikan 2, diskon per produknya berapa, misalnya kan 5% atau berapa persen gitu. Nah, mulainya kapan sampai kapan. Nah, gitu ya. Seperti ini. Terus simpan. Nah, kita diskon per produknya 5%, hanya 2, barangnya hanya 2 gitu. Kalau udah terjual 2 ya nggak dapat diskon lagi, ya, kurang lebih seperti itu parameternya ya. Nanti bisa dipelajari. Misalnya kalau kita ngatur ini nanti efeknya di penjualan seperti apa, gitu bisa dipelajari. Nah, kemudian parameter ya, ini parameter tentunya hanya isinya satuan-satuannya. Kita bisa nyeting satuan-satuannya, cukup diklik tambahkan, gini tulis misalnya satuannya lusin, nah kan gitu ya. Keterangannya is 12, nggak usah nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Kalau mau dikasih keterangan ya bisa misalnya ini verbal isinya 50 gitu bisa. Ini parameter satuan. Kemudian kategori produk jual, ya. Kategorinya. Nah, ini kita bikin misalnya sembako, makanan, bahan bukan makanan, produk Unilever, produk Oakley Plus. Nah, misalnya kita ini satu lagi misalnya kita bikin kelompok minyak misalnya. Nah, kita klik submit, ini kategori yang awalnya minyak. Kemudian misalnya minyak ini dikelompokkan lagi. Nah, diklik level kedua, pilih kategorinya minyak. Kita kelompokkan lagi misalnya curah. Nah, submit ya, ini minyak curah kategorinya. Terus kategori lagi misalnya minyak kemasan. Nah, ya kan seperti itu. Nah, misalnya minyak curah ini kita kelompokkan lagi, yang curah ini perapatan, kiloan, dan lain sebagainya, ya kita add kategori ketiga. Nah, misalnya pilih kategori, kan tadi curah atau kemasan, ini kelompok yang kedua berarti ya. Nah, dia tadi kelompok curah. Nah, ini kita atur 1/4, misalnya setengah kilo. Tuh. Nah, ini kategorinya curah setengah kilo. Nah, terus kita misalnya mau bikin lagi level ketiga itu 1/4 kilo misalnya. Berarti kelompok curah 1/4 kilo. Nah, itu kelompoknya gitu. Tentunya nanti jumlahnya piece, ini bukan kilo lagi kan. Setengah kiloan 1 piece, 1/4 kiloan 5 piece gitu misalnya. Di satuan jualnya nanti. Nah, kurang lebih seperti itu untuk membuat kategorinya. Parameter bagian kategori, terus kemudian kategori wasted. Wasted itu sampah misalnya barang rusak kemasannya, isi barangnya kurang, barangnya rusak, dan lain sebagainya. Atau dipakai, atau seperti apa ya. Misalnya ini tambah lagi, misalnya digunakan, misalnya digunakan sendiri misalnya. Nah, nanti akan mempengaruhi stok tentunya. Sama kayak retur. Nah, seperti itu. Nah, demikian di kelompok parameter-parameternya. Nah, kemudian kalau ini laporan yang dihasilkan dari pembuatan transaksi-transaksi kita. Apa aja yang ada di sini di laporan ini? Kita pertama bisa melihat laporan pembelian.
Nah, laporan pembelian ini ada pemesanan, purchase ordernya, terus kita punya hutang PO apa enggak, punya hutang apa enggak. Nah, ini misalnya gini dilihat. Nah, ini dari sales mana, dari tanggal kapan sampai tanggal kapan, dari sales siapa kan gitu ya. Nah, siapa salesnya, statusnya menunggu di approve, apa diterima, ditolak, atau selesai. Nah, kategorinya semua, gitu nanti muncul semua. Nah, ini dari laporan inilah dapat mengetahui PO-nya, terus nanti setelah PO kan nanti prosesnya barang datang diterima, dibayar. Ini kita kalau punya hutang PO, kalau mau lihat hutang jatuh tempo, PO yang sudah jatuh tempo, nih lihat hutang-hutang yang sudah terbayar, PO-PO yang sudah terbayar, dan ini analisa umur hutang kurang pirang dino meneh gitu misalnya. Nah, ini misalnya kurang 7 hari, kurang 14 hari, ya mendekati tempo. Nah, ini untuk kita bisa ngecek. Kemudian di menu laporan pembelian, kemudian menu laporan penjualan. Nah, laporan penjualan ini kita bisa ngecek penjualan berdasarkan barangnya. Kemudian berdasarkan konsumennya, atau berdasarkan jenis-jenis kategori produknya, atau berdasarkan kategori konsumen. Kategori konsumen yang sudah kita bikin tadi itu member khusus, misalnya umum, atau mana gitu lah berdasarkan konsumen ini. Misalnya ada konsumen nanti berdasarkan kelompok, misalnya kita kelompokkan Magelang, kelompok pasar, kelompok Baledono gitu. Nah, ini produk ini laris enggak sih di Baledono itu? Di Baledono pembelinya banyak enggak tuh? Nah, nanti kan kita bisa melakukan analisa-analisa usaha lagi yang lain. Ya kan? Ini caranya cuma dipilih sini. Nah, kemudian tokonya toko apa yang melakukan penjualan. Nah, seperti itu. Ini berdasarkan kategori konsumennya. Ini berdasarkan konsumen dengan pembeli terbanyak nih. Kita kalau mau memberikan reward atau memberikan hadiah, bonus lebaran dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa melihat sebagai top konsumennya ini, top customernya. Terus kita juga bisa melihat penjualan per tokonya. Ya kayak tadi itu misalnya ini tokonya timnya Putrajaya Family, timnya OK Plus, timnya Hotmix, timnya Gudang Garam misalnya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat per hasil penjualan per kelompoknya misalnya gitu. Nah, ini hasil penjualan per salesnya atau per kasirnya yang melakukan penjualannya. Di sini kita kategorikan kasir, tapi juga kalau di sales bisa dikategorikan ini adalah sales yang melakukan penjualan. Nah, ini kita bisa ngecek penjualan per kasirnya. Misalnya si A, misalnya ini kita cek aja. Dari kapan sampai kapan, dari kapan ini sampai kapan, terus siapa yang melakukan jualnya. Nah, ini kita punya nama-nama salesnya. Nah, ini ada Pak Subar, misalnya ada Mas Rizky, misalnya seperti itu ya. Nah, terus nanti diklik submit, nanti dia akan muncul penjualannya. Nah, ini kan tadi punya toko masing-masing, jadi dia penjualannya tetap per tokonya masing-masing. Misalnya Mas Subar di toko Putrajaya Family, Mas Rizky di tim Hotmix gitu, dia tetap beroperasi di areanya masing-masing. Kemudian laporan penjualannya berdasarkan akumulasi penjualan produk. Nah, ini perjumlahan akumulasi penjualan produk, misalnya dari kapan sampai kapan. Nah, ya, kalau sudah ada transaksi, kita bisa cek di sini. Nah, laporan akumulasi penjualan produk. Nah, produknya apa aja, terus jumlahnya berapa, lebih seperti itu. Ini laporan per produknya. Terus ini ada lagi laporan penjualan detail. Laporan penjualan detail itu siapa yang jualan, terus tokonya mana, timnya mana, terus nama konsumennya siapa, terus tipe pembayarannya seperti apa itu. Nah, kemudian ada laporan penjualan detail produk. Nah, ini per produk ini. Kalau mau ada bonus-bonusan misalnya. Nah, dari toko mana, terus barangnya, produk-produknya dari gudang mana, yang di tempatnya di mana, di gudang rumah, atau dari pasar pagi, apa di mana. Ini bisa dicek di mobil, motor, dan lain sebagainya. Jadi di toko itu kan diletakkan, misalnya dia dibawa di gudang rumah, dibawa pakai motor, diletakkan di mana. Intinya ini kan tempatnya. Terus nama konsumennya siapa aja. Nah, ini nanti akan ketemu. Nah, ini misalnya dari gudang rumah, terus warung hijau gitu. Terus ini apa aja isinya, nanti dicoba. Nah, ini penjualan per detail per produk, ini penjualan per kategori. Misalnya tadi kita milih kategorinya.
Nah, di toko ini. Nah, ini per toko, per kategori per toko. Kalau kita mau lihat, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan misalnya. Nah, kelompok sabun laku berapa, kelompok makanan laku berapa gitu ya. Misalnya seperti itu. Ini laku berapa, laku berapa, laku berapa itu bisa diketahui. Ini per kategori per toko ya. Per tim ya istilahnya seperti itu. Ini laporan laba rugi. Nah, ini laba ruginya kita lihat dari kapan sampai kapan. Terus kita lihat ini akumulasi atau per tim atau per apa kita bisa lihat. Misalnya per tim kita lihat. Nah, ini akan muncul nih pendapatannya berapa, HPP-nya berapa, beban promosinya berapa. Terus kalau ada retur-returan berapa, nanti pendapatan bersihnya berapa. Tuh. Kemudian ada retur. Nah, ini kalau retur kita bisa cek returnya. Nah, dia pilih kategori produk apa yang diretur, terus nomor invoice-nya kan kalau udah ada retur di sini akan ada pilihan-pilihan nanti. Nah, itu di jenis laporan penjualannya ya. Di jenis laporan penjualannya saya kira sudah cukup komplit ini detailnya ini. Kemudian ada laporan mutasi barang, yaitu dari gudang dikirim kemana. Misalnya kita mau lihat dari gudang utama, misalnya kan dikirim kemana. Misalnya ini kesemuanya ya kita lihat. Nah ini, tujuan Putrajaya Family penerimanya siapa akan muncul di sini laporan mutasinya. Ini kalau laporan mutasi per item kalau kita mau lihat dicek. Sini pilih produknya apa. Ya, misalnya produknya cari, itu kita cari ini per item. Nah, kita ngirimnya produk 1 senilai tujuannya Putrajaya Family jumlahnya 20. Nah, seperti itu. Ini laporan mutasi barangnya seperti itu. Kemudian ada juga laporan transfer stok. Nah, ini antar toko nih bisa saling transfer nih dari Putrajaya Family tujuannya ke mana Oke Plus. Nah, seperti itu. Nanti kita mau lihat, kita lihat juga bisa. Nah, kita lihat. Nah, ini nggak ada datanya karena kita belum nyoba. Jadi, tanggal kapan ditransfer dari mana, tujuannya kemana. Nanti kalau kita mau lihat stok transfer per itemnya, kita lihat, diklik yang di sini nih. Nah, seperti itu. Kemudian penerimaan barang. Ya, ini jelaslah kita sudah menerima berapa, dari mana. Ya kan. Misalnya di gudang, diterima dari Oke Magelang itu ada berapa gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau detailnya nih, ini kembali, ini lagi yang diklik. Laporan penerimaan barang. Ini laporan tentang tadi itu waste, barang-barang waste misalnya dipakai atau rusak atau udah nggak bisa dikembalikan. Pokoknya waste itu barang yang tidak bisa diretur. Nah, seperti itu. Kemudian laporan stock of name, jelas ya, laporan stock of name nanti akan muncul di sini. Kemudian laporan retur pembelian. Nah, ini kalau kita melakukan retur pembelian, ini ada semua, kita retur pembelian. Sama kayak misalnya retur dari transaksi penjualan itu. Nah, ini retur-returnya, menu laporan retur ya. Ini kalau ada isi-isinya nanti ketemu dah. Kemudian setelah menu laporan kita menu finance nih. Nah, finance itu kita akan mengetahui utang-utang pembelian. Kita misalnya punya pembelian belum dibayar akan muncul di sini, ini statusnya belum dibayar. Nah, ini hak kelolanya tentunya kasir atau apa namanya tuh, Pak Bosnya, bagian kantornya. Nah, ini buka tutup kasir ini maksudnya kita bisa ngerti apa namanya kegiatan-kegiatan dari kalau pas misalnya dia udah melakukan transaksi, misalnya kita ngasih modal dulu, misalnya modal jalan dulu, nanti sebagai hutangnya dia, misalnya gitu ya. Nah, modalnya berapa, terus nanti kalau kita lihat, nah akan seperti ini, nanti ini akan menghasilkan kalau diklik adjustment, dia sudah melakukan penjualan apa aja per orangnya itu bisa lihat. Terus dia nanti setoran. Nah, ketika dia keliling, terus dia hari ini dapat berapa, dia akan melakukan setoran, kita bisa lihat di sini. Dia harus setor berapa gitu.
Nanti ada caranya. Kalau kita sudah praktekkan, jadi misalnya Pak Subar tuh hari ini dapat 1 juta berapa, dia harus setor berapa. Di situ ada dari penjualannya, misalnya dia dikasih sangu uang jalan 200.000, terus di sini dia melakukan penjualan macam-macam totalnya 1 juta, terus dia sudah jajan 100.000, mau dia kembalikan berapa, mau dia modalnya tetap aja 200 nggak apa-apa, terus ini yang disetorkan misalnya karena dia melakukan penjualan 1 juta, setornya 900 gitu juga bisa. Ya nanti kita bisa praktekkan. Nah itu fungsinya untuk finance bagian buka tutup kasir ini. Nah ini istilahnya laporan setorannya itu. Kemudian di inventory. Nah, ini ada biasa menu PO. Kita tentunya kalau ada barang datang kita bikinkan PO. Kemudian barangnya masuk berarti kita cek, kita terima untuk gudang. Nah, nanti akan dilakukan setelah kita melakukan pemesanan, tentu kita barangnya masuk datang gitu kita cek. Kemudian ada mutasi barang, yaitu dari barang yang sudah datang itu didistribusikan ke toko-toko atau ke mobil-mobil atau ke motor-motor gitu ya, dimutasi barang ini. Nah, ini tujuannya kemana? Ke toko-toko gitu ya. Ke tim-tim ya, istilahnya ke bagian timnya masing-masing atau koordinatornya itu. Atau ke toko-toko tujuan. Kemudian Woster, retur. Nah, ini kalau ada retur ke PO, retur ke gudang, retur dari toko ke gudang, retur PO misalnya kan. Ini dari PO kan jelas dikembalikan ke agen. Kalau retur ke gudang ya, nah ini retur misalnya Putra Jaya Family dan produknya apa yang kembali kan seperti itu. Ya retur ini retur lah. Inventory, retur, transfer stok ini transfer antar tim ya, ini transfer antar tim. Kemudian stok omnim gudang, stok omnim toko, ya stok omnim tim, ya data stok kita bisa melihat. Ini transfer stoknya. Nah, misalnya dari Putra Jaya Family Utama mau mentransferkan produk apa, ditransferkan kemana, misalnya produknya kita bikin tadi tes gitu. Nah, ini produknya mau ditransfer tujuannya kemana? Ke OK Plus Group, Hotmix, Gudang Garam. Misalnya kita mau kirim ke OK Plus Group, keterangannya apa? Kasih keterangan. Dipinjam atau diapakan gitu. Ini bisa diisi di sini nih. Bisa diisi. Kemudian jumlah yang ditransferkan, jumlah yang dipindahkan berapa? Misalnya 10, ya tulis 10. Terus ini kemudian kalau sudah diisi, klik transfer. Nah, diklik ini. Klik transfer ini ya. Diklik di sini. Ini transfer antar tim. Kemudian stok omnim oke, stok omnim per toko, stok omnim per gudang, kita lihat data stok misalnya. Nah kita bisa ngecek data stok toko gudang, ini bagian admin aja atau bagian bosnya. Nah, kita bisa, karena nanti muncul harga beli. Jika misalnya orang lapangan kita nggak ingin tahu harga belinya, ya jangan dikasih akses untuk melihat ini. Nah kemudian ini juga bisa diekspor di Excel atau di PDF. Ya. Kemudian dari data stok juga kita bisa melihat data stok toko. Nah, toko ini ada berapa, kita bisa lihat. Nah, dia punya stok sekian. Misalnya kemudian kita lihat OK Plus Group, dia nggak punya stok. Nah, gitu ya. Hotmix, dia nggak punya stok. Nah, seperti itu. Ini bisa untuk lihat per tokonya. Ini yang inventory, data stok per toko. Nah, ini ada data stok bahan baku, ini kita nggak gunakan bahan baku biasanya ini kalau di industri manufaktur atau pembuatan apa itu ya. Terus akumulasi stok. Nah ini kita tinggal dilihat aja jumlah stoknya. Nah ini ada stok totalnya. Jadi tadi ada di toko berapa, ada di tim-tim itu, ada di toko-toko yang lain berapa, ada di gudang utama ada berapa. Nah menu inventory kurang lebih seperti itu isinya. Nah kemudian ini transaksi penjualan ya biasa, penjualan seperti ini, barangnya dimasukkan, nanti dia akan muncul di bawahnya sini, diisi kuantitinya, terus ini nanti tambah opsi, misalnya ada pengiriman dan lain sebagainya. Kemudian ini ada data konsumennya, terus ini pembayarannya cash atau kredit atau transfer atau utang, ya kredit sama utangnya bersama. Nah, misalnya ada diskon potongan berapa ribu atau berapa persen, yang tinggal diklik aja di sini, jumlah bayarnya ditulis, nanti akan muncul misalnya belanja habis 750, bayarnya 800, nanti akan muncul kode warna merah di kotaan itu.
Nah, keterangannya apa, terus kemudian diklik submit. Nah, gini diklik submit, pending. Misalnya kita lakukan ya, penjualan tes. Nah, barang produk 1 misalnya. Nah, ini mau jual berapa, misalnya 2. Nah, oke. Ini akan muncul di sini nih 2. Nah, kuantiti 2 dapat diskon 10 rupiah. Ini kalau nggak kosong nih. Oh iya, tadi dia ada diskonan ya, produk 1. Kalau enggak ya dihapus. Nah, misalnya di diskon 1000 gitu ya, diisi 1000, nanti dia akan motong gitu ya. Nah, kalau 0 ya 0 aja. Nah, tambah opsi pengiriman misalnya kalau ada, terus pilih data konsumennya kalau ada konsumennya misalnya gitu. Kalau ada yang ngutang-ngutang itu biasanya harus terdata dulu. Nah, seperti itu. Kalau yang nggak ada ininya harus cash. Orang lewat, orang beli langsung tunai gitu, nah, harus cash. Nah, 250 kita bayarkan misalnya 300.000. Nah, ini akan muncul nih di sini nih. Nah, ini akan muncul total belanjanya, bayarnya 300.000, kembalian berapa. Kemudian klik submit. Nah, nanti dia akan menghasilkan printer untuk printer posnya. Kemudian juga bisa kalau misalnya mau bikin invoice, nah seperti ini. Nah, akan jadi seperti ini, bisa di print juga. Ini untuk invoice penjualan yang model seperti ini. Sehingga kayak di kertas apa itu namanya yang jadi banyak gitu. Nah, kemudian ini kita bisa ngeprint surat jalan, seandainya ini barangnya dikirim, kita bisa pakai surat jalan. Nah, kita ngeprint surat jalannya, surat jalan tujuannya mana, kepada yang terima siapa, ini nanti akan keluar namanya. Kalau kita punya data tokonya, data konsumennya, ini akan keluar. Konsumennya tentunya dipilih. Nah, ini untuk pengirimannya. Kemudian juga untuk label pengiriman, ini shipping label template di produknya itu, misalnya di packing ini ditempel. Nah, ini produk pengirimannya seperti itu. Itu ya Mas, hasil print outnya. Ini untuk transaksi penjualan. Terus misalnya ada yang belum bayar, data piutang dan lain sebagainya, ada piutang kita akan lihat di sini. Siapa yang masih belum jatuh tempo, melebihi tempo ada berapa, jadi kita tagih. Yang belum jatuh tempo, terus misalnya yang lunas ada berapa, kita bisa tahu. Nah, seperti itu. Jadi ini sales mungkin hanya bisa mengakses transaksi penjualan sama di inventory transfer barang gitu. Nanti kita bisa setting. Settingnya di sini kalau sales si user tadi. Nah, kemudian master data ini yang utama, itu tentunya master produk-produknya, kemudian suppliernya, kemudian tim ekspedisi kalau ada, terus kemudian nama-nama timnya, nama-nama toko-toko cabangnya atau nama-nama timnya, tinggal dibikin aja. Kemudian tempat-tempatnya, ini misalnya kalau di toko ada di rak 1, rak 2, rak 3, ya ini mungkin di gudang rumah atau di pasar pagi atau di mana aja. Nama stand-standnya itu ya. Seperti itu, oke, kurang lebih seperti itu untuk aplikasi distributornya dengan multi cabang atau multi toko atau multi sales dalam satu perusahaan. Oke, terima kasih, semoga bisa dipahami.